Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan BSJD pada hari ini. Saya Vikaris Edo Susanto STH melayani di Resort GKI Monterado, Kalimantan Barat. Mengucapkan salam damai sejahtera kepada saudara-saudara dan kiranya sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai dimanapun saudara berada. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Adapun renungan kita pada hari ini terdapat dalam Perjanjian Lama di dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 24 sampai 29. Tertulis demikian. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukkan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemooh hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi punggung orang bebal. Yang berbahagia kita merenung dan memelihara firman dalam kehidupan kita. Saudara, saya akan memberikan tema renungan pada hari ini untuk kita, yaitu wejangan yang menjadikan pandai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, wejangan yang menjadikan pandai ini ditulis oleh Raja Salomo yang memimpin Israel sekitar tahun 970 sampai 931 sebelum Masehi. Yang dalam hikmatnya menerangkan bahwa ada kecenderungan di dalam hati manusia untuk menjadi manusia malas, ceroboh dan berakhir pada kebodohan. Itulah sebabnya sang raja menasihati dengan sangat agar ayah dan ibu memperhatikan dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh upaya mendidik anak dalam nasihat Tuhan. Pendidikan karakter, moral, pengetahuan, dan spiritual merupakan bagian integral yang mesti diberikan kepada anak sedini mungkin. Hal itu bertujuan agar sang anak dapat menjalani kehidupan dengan bijaksana. Ayat 24 memperlihatkan bahwa ada orang sedemikian malas sehingga makan sendiri pun ia tidak mau. Ia merasa nyaman dalam keadaannya, tidak mau makan, tidak mau bekerja dan menghadapi kesulitan. Kehidupannya hanya dalam angan-angan. Baginya tidak ada kehidupan yang membahagiakan selain duduk, bermalas-malasan, dan tidak berbuat apa-apa. Umpama yang baik untuk mengatakan orang seperti ini ialah orang yang kelaparan di tengah timbunan makanan. Ayat 25 menegaskan bahwa sang raja mengatakan, jika seorang bijaksana ditegur, ia akan menjadi lebih bijaksana. Tentu seorang pandai seperti ini tidak perlu dididik dengan menggunakan rotan atau lidi, sebab sekali saja ayah dan ibunya mengatakan didikan, ia segera akan menerimanya dan menyikapinya dengan bijaksana. Namun, janganlah kiranya seorang ayah dan ibu mengatakan bahwa pekerjaan mereka sudah tuntas jika sudah memenuhi makan, minum, jajan, atau menuruti apa yang diinginkan anak. Tetapi mulailah mendidik dengan memperhatikan keadaan lingkungan masyarakat, lingkungan mereka bergaul, serta dengan saksama mengawasi media internet yang diakses. Sebab mungkin saja di sana terdapat berbagai tawaran yang memuat hati mereka terpaut, merayu dan menggodanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dampak dari kemalasan itu sungguh amat besar, bagaikan kanker yang mematikan perlahan namun pasti. Itu terlihat pada ayat 26. Ada anak yang mempermalukan diri dan menyusahkan kedua orang tuanya yang baik hati. Anak yang demikian sungguh tidak mengasihi kedua orang tuanya. Bukannya berlaku baik, ia malah mencelanya.
menghabiskan harta benda yang telah disiapkan untuk hari tuanya dengan bermain judi online, menguras semangat, memudarkan kasih sayang ibu terhadapnya. Tidak hanya itu, anak yang malas pada akhirnya mendatangkan banyak penyesalan dan kesusahan di dalam hati ibunya. Ia membuat ibunya menjadi kelelahan dengan sikapnya yang kasar dan biadab. Apabila semua kepunyaan ayah dan ibunya sudah habis, ia segera mengusirnya serta tidak memperdulikannya. Sungguh dosa sedemikian besarnya yang dilakukan oleh anak yang sangat malas. Beberapa waktu yang lalu saudara, di kota Sanggau, Kalimantan Barat, tepatnya itu pada hari Rabu 4 September 2024, pukul 18 WIB, menurut Detikcom, terjadi pembunuhan oleh seorang anak dengan tega menikam ibu dan menggorok ayahnya karena tidak diberi uang untuk membeli handphone. Itulah keadaan belakangan ini, sungguh sangat memprihatinkan. Nah saudara-saudara, untuk itu demi mencapai kehidupan yang baik dan penuh kasih, maka patutlah untuk memperhatikan dan menerapkan didikan yang diberikan oleh Raja Salomo dalam wejangannya. Dikatakan jangan menjadi pembohong ataupun pemarah, pemalas, pencemooh, melainkan ikutilah nasihat yang baik, hiduplah mengandalkan Tuhan, berlakulah setia dan hidup takut akan Allah. Kendati kebenaran ini berkaitan dengan mendidik anak, sesungguhnya kebenaran ini berlaku untuk semua orang. Akhirnya saudara-saudara, bagi orang tua, perhatikanlah nasihat Tuhan dan didiklah anak-anak menurut prinsip yang ada di dalamnya. Dan untuk taruna muda, perhatikanlah firman Tuhan ini. Jangan jauhkan dirimu dari didikannya, supaya hidupmu boleh berbahagia sepanjang masa. Kiranya damai dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman yang telah kami dengarkan. Kiranya Allah di dalam Roh Kudus memimpin kami untuk memelihara firman-Mu. Ya Bapa, kami memohon agar Tuhan juga menolong kami untuk berani bersaksi, menegur, menasihati, serta memperkatakan kebenaran dengan tidak berdiam diri kepada saudara-saudara kami yang menyimpang dalam jalan ketidakbenaran. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menjadi garam dan terang di tempat kami berada. Berkati juga Tuhan kami sepanjang hari ini dalam tugas dan pekerjaan dalam pelayanan dan keluarga kami. Kami juga menyerahkan pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan pengharapan-Mu ya Tuhan. Kiranya setiap doa serta seruan kami berkenan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa saudara diberkati dalam perenungan saat ini. Kiranya renungan yang kita dengarkan bersama boleh menuntun kita. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.